Yang di rumah absennya tadi sudah ya, sudah di-capture kan? Saya share sekali lagi, habis itu nanti nggak saya share lagi. Oke. Oke. Capture atau absennya ini hanya sampai jam 9 ya, tapi belum saya lupa ya. Jadi tolong harus segera absen sampai 1,5 jam ke depan. Oke, saya tutup dulu. Yang di rumah apakah suara saya terdengar ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Kita mulai saja dulu ya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai percobaan ini juga silakan yang di kelas coba menyapa yang di rumah, dan yang di rumah coba on cam semuanya ya. Silakan on cam semuanya. Silakan on cam semuanya. Ya, ini percobaan kan. Nah, itu. Oke. Silakan Saudara Dimas Krisna menyapa salah satu yang ada di kelas itu. Silakan. Bagaimana Pak memanggil, Pak? Silakan memanggil nama temannya yang ada di kelas. Oh iya Pak. Halo Dika. Halo, halo. Halo. Yang lain coba sama empat-empatnya disebut. Halo Irfan. Halo, halo. Halo Sobirin. Nah, apakah suara teman-teman yang di kelas terdengar ya dari rumah ya? Terdengar Pak? Oke. Baik. Mana yang lain belum on cam ini? Ini yang datang di sini sudah mandi, sudah sepeda motoran. Yang di rumah makan ya. Oke, baik, pagi ini kita lanjutkan pertemuan keempat. Mungkin juga karena ini ya apa namanya percobaan kelas hybrid ya. Jadi mungkin materinya saya usahakan hanya mengulang yang kemarin saja. Jadi mengulang yang kemarin, kemudian nanti ada beberapa latihan. Yaitu yang pertama nanti kita lihat apa namanya latihan yang kemarin sudah dikumpulkan, yaitu tentang klasifikasi tanah. Kemudian yang kedua adalah latihan ya, kita cobalah 1-2 soal yang terkait dengan hubungan berat dan volume. Nah, ini nanti juga akan terkait dengan hari ini saudara kan melakukan praktikum volumetrik granulometri, jadi gamma, kadar air, IS, ya gamma, kadar air, IS. Gamma itu apa masih ini gamma? Gamma apa? Berat volume tanah. Ya, gamma itu berat dibagi volume. Ya, gamma adalah berat volume. Nah, gamma nanti kan macam-macam, ada gamma tanah biasa, ada gamma kering, ya, ada gamma tanah basah, ada yang saturatif. Nanti coba, mungkin berarti ini mungkin perlu saya review. Dan nanti mungkin siap-siap yang di rumah, ya salah satu aja. Kemarin kan sudah sondil gamma goreng ya.
Nah, tolong yang di rumah salah satu menyiapkan ya, dan di share ya semua yang di kelas maupun teman-teman yang lain nanti ya sudah di bawah mana nanti akan saya komentar. Ya, bagus seperti itu. Agenda hari ini mudah-mudahan nanti jam 9 sudah selesai. Nah, materi hari ini adalah mengulang yang kemarin. Kita kembali lagi ke parameter tanah, hitungan berat dan volume. Jadi mungkin sebelum lihat kita lebih jenak, ya bagaimana kita ketahui tanah isinya cuma 3, solid, udara sama air. Nah, udara sama air itu menempati rongga di antara butiran. Kemudian minggu lalu kita sudah mempelajari ini tadi yang barusan kita diskusikan. Nomor 1 ini yang paling penting, gamma. Itu adalah berat volume tanah. Ya. Nah, parameter yang hubungannya antara berat volume itu adalah jadi sebuah massa tanah yang ini sebuah massa tanah. Itu kita lihat dari sisi beratnya dan sisi volumenya. Berat itu disingkat V, volume itu disingkat V, volume. Ya. Jadi salah satu yang paling penting adalah parameter adalah berat volume tanah. Apa itu berat volume tanah? Ya, berat dibagi volume. Ya, berat dibagi volume. Ini nanti akan kok ada gamma, nanti akan sangat bermanfaat kalau nanti untuk pemadatan segala macam itu menggunakan parameter gamma. Semakin padat berarti gamma tanah, jadi semakin besar. Karena dalam satu volume yang tetap isinya banyak, kan begitu ya. Jadi kalau dipadatkan itu berarti gammanya naik. Ya itu nanti makanya kenapa kok salah satu parameter gamma itu dibutuhkan. Nah, kemudian selain gamma tanah itu ada namanya berat volume kering atau namanya gamma D. Ya. Jadi kalau berat volume biasa itu ya berat total ini dibagi dengan volume. Jadi berat udara ini kan sama dengan 0 ditambah berat airnya berapa kan ini berapa ditambah dengan berat solidnya berapa. Ini berarti kan berat total dibagi volume itu sama. Tapi kalau gamma D itu singkatan dari dry. Berarti ini gamma kering. Kalau gamma kering sama berat dibagi volume, cuma beratnya ini beda. Beratnya itu hanya dilihat dari berat yang solidnya saja. Airnya enggak ikut. Airnya enggak ikut. Nah, jadi kalau airnya enggak ikut, itu berarti gamma D itu lebih kecil atau lebih besar dari gamma biasa? Lebih kecil kan? Karena W-nya lebih kecil. W-nya WS, S apa? Extra solid. Jadi volumenya yang dipakai tetap. Tapi volumenya tetap, tapi beratnya ini berat solid. Nah, berat solid ini juga kadang disebut sebagai berat kering. Ya, karena proses untuk mencari berat solid ini biasanya tanah yang hatinya ada airnya dimasukkan dalam oven dengan suhu 110 atau 105. Kan tujuannya airnya biar mendidih. Dan itu selama 24 jam. Sehingga airnya menghilang, tanah yang tadi basah menjadi kering. Nah, berat solid ini juga disebut sebagai berat kering. Oke. Nah, ini yang paling pertama. Yang tiga ini. Kemudian mana itu saya? Kemudian juga kemarin ada lagi yang disebut sebagai kadar air.
Kalau kadar airnya semakin besar, berarti kandungan air di dalam pori tanah itu semakin besar. Nah, kalau berat volume itu dinyatakan berat dibagi volume, maka kalau kadar air itu perbandingannya adalah berat dibagi berat. Kalau berat dibagi volume kan makanya nanti ada satuannya, gram per sentimeter kubik. Atau disebut kadang sebagai gram per cc. Cc itu singkat dari centimeter kubik. Ya, sama. Nah, tapi kalau kadar air itu karena perbandingan berat dibagi berat. Berat apa? Ya, berat airnya ini. Berat airnya ini. Weight of water dibagi dengan berat kering atau berat solid. Ya, jadi yang disebut kadar air itu adalah perbandingan berat, bukan perbandingan volume. Ingat ya, jangan keliru. Jadi kalau airnya seember, tanahnya 2 ember, bukan berarti perbandingan kadar air adalah 1 dibagi 2. Ini kan perbandingan volume, bukan. Tapi ember yang air itu ditimbang dulu, tanah yang 2 ember juga ditimbang dulu, perbandingan berat inilah yang disebut sebagai kadar air. Dinyatakan karena ada satuannya, maka dinyatakan dalam persen. Jadi misalkan ini kemarin dihitungannya kan antara kemian 0,054, maka ini umumnya dinyatakan dalam persen, dikalikan 100, jadi kadarannya berapa? Kadarannya adalah 5,4%. Nah, ini yang paling dasar ya. Nah, kemudian ada lagi yang 1, 2, 3 kadar air hingga ini adalah derajat kejenuhan. Ya, derajat kejenuhan. Nah, kalau derajat kejenuhan ini perbandingannya bukan perbandingan berat, tapi perbandingan volume. Seberapa banyak volume rongga di antara butir itu terisi oleh air? Yaitu dinyatakan dalam persen juga, volume water dibagi dengan volume void. Ya, volume water itu kan yang ini air ini ya, yang ini. Nah, void itu mana? Void kan total semuanya ini. Semuanya. Nah, iya. Volume water dibagi volume void inilah void bagi derajat kejenuhan. Kalau airnya penuh semua ini, nggak ada udaranya, dan seluruh porinya terisi oleh air, maka itu VW kan sama dengan VV. Berarti 1 dibagi katakan PV dibagi PV ya sama dengan 1. Ya, karena kalau 1 ini nyatakan juga dalam persen, itu menjadi 100%. Nah, jadi kadar air kalau dalam derajat kejenuhan itu sama-sama dinyatakan dalam persen. Tapi ingat, yang satunya dalam persen perbandingan berat, yang satunya persen perbandingan volume. Implikasinya apa? Kalau perbandingan volume, ini kan maksimum 1. Tapi kalau kadar air perbandingan berat, ini bisa lebih. Bisa lebih. Nah, kalau untuk tanah lempung segala macam, berat airnya jauh lebih besar dari berat solidnya, sehingga bisa 120%, 150%. Nah, tapi kalau perbandingan volume itu kan tetap terbatas ya. Kan tidak mungkin volumenya 1 diisi barang yang lebih dari 1 kan gitu. Jadi maksimum 100%. Jadi kalau derajat kejenuhan itu 100%, artinya seluruh rongga pori diisi oleh air. Air bahasa Indonesia ya. Air. Nah, yang lain-lainnya ini ada kemudian ada gamma D, ada angka pori, ada porositas. Ada angka pori, ada porositas. Baik, ini ada review biar nggak lupa. Nah, salah satu cara yang paling mudah kemarin adalah, sehingga kalau kita punya parameter yang paling bawah itu ya, ada ENS, W, gamma sama gamma D. Nah, itu adalah parameter pokok untuk volumetrik gravimetri. Nah, kalau dimodelkan seperti ini berarti kan tanahnya tidak jenuh. Artinya kalau tanah tidak jenuh masih ada udara, ada air, ada solid. Kalau ada solid ini, nah untuk mencari hubungan antara parameter, volume solid ini bisa dimisalkan sama dengan 1,
Kemudian kalau ini misalkan sama dengan 1, yang volume void ini misalkan dengan E itu angka Fori. Nah, maka yang lain-lain ini misalkan kalau itu totalnya berarti kan E ditambah 1 kan? Berarti volume ini total volume adalah 1 plus E. Nah, kemudian volume water, volume air berapa? Kadar air dikalikan X. Ya. Berat air berapa? Berat air adalah kadar air kalikan gas dikalikan gamma. Karena ini kan volume. Ini kan volume. Volume kali gamma. Jadi volume water itu kan kadar air kalikan Gs. Sedangkan berat itu sama dengan volume dikalikan gamma. Dibalik, ya gamma sama dengan berat jadi volume. Ya ada begitu. Ya nanti saya parameternya. Nah ini adalah sehingga menemukan hubungan parameter. Nah gambar ini, gambar sebelah kiri ini nanti menjadi sangat penting. Atau kalau misalkan untuk tanah yang jenuh itu nanti hubungan antar parameter juga jadi lain karena ini nggak ada udara. Nanti langsung gambar. Nah, ketemu ini kemarin sudah. Ini adalah angka-angkanya. Kemarin minggu lalu sudah kita jelaskan. Nah, mungkin sebelum kita menginjak ke saudara lihat, angka Fori ini sebenarnya kan menunjukkan seberapa besar rongga di antara butiran. Kalau angka Fori-nya semakin besar, berarti rongganya semakin besar. Karena angka Fori kan volume void dibagi volume total. Ya. Nah, angka Fori adalah volume void bagi volume solid. Kalau Fori volume void bagi volume total. Nah, kalau tanah yang loose uniform sand sama dasi kan padat ya. Nah, dari loose menjadi padat itu angka Forinya semakin kecil. Ya, angka Forinya semakin kecil. Yang ini juga begitu. Dari loose granular aggregate design menjadi dense. Itu dari 0,6 jadi ini. Dan seterusnya ya. Jadi intinya semakin padat angka Forinya semakin kecil. Ini adalah beberapa tipikal. Jadi nanti kalau saudara praktikum jenis tanahnya lempung, ya, lempung, terus nanti kadar airnya ternyata 5%, berarti nah ini mungkin ada yang salah, ini banknya atau apa? Ini acara perkiraan ya. Oke, langsung dicontoh. Nah ini. Nah, untuk mengerjakan, ini tadi kan sebenarnya banyak rumus ya, banyak rumus seperti ini. Ini nggak perlu dihafal, tapi kalau saudara tahu diagram ini, nah, tahu diagram ini, yang ini tadi bisa sebutkan, maka yang lain bisa saudara kerjakan. Misal kemarin kan tidak sempat kita hitung ya. Misal ini yang aku saja dulu dari dulu. Misal diketahui, angka Fori 0,75. 0,75. Kemudian berarti volumenya berapa? Sama dengan 1,75 kan? Oke, kalau saya terus kemudian diketahui kadar airnya 22%. GS-nya 2,66. Maka saya bisa tahu VW-nya ini. Ini VW-nya berapa? Volume waternya kadar air 0,22 dikali dengan 2,66. Bisa mendapatkan buat di punggung. Cukup baik di rumah. Cukup baik. Cukup baik.
Coba yang di rumah keluarkan suaranya. Ini ada Pak Muda ingin melihat. Silakan. Yang di rumah tolong dengarkan suara saya. Dengarkan. Ada yang berani mulai. Halo yang di rumah, saya panggil aja ya. Yordan, keluarkan suaranya Yordan. Yordan masih mute. Iya Pak. Kenapa Pak? Yordan. Iya Pak. Nah, silakan disapa teman-temannya. Yang di sini kelihatan. Tambah HP itu jadi kelihatan. Kalau nggak ditambah HP nggak kelihatan, cuma kelihatan. Berarti ini satu game sendiri atau game sendiri? Ya, aku dari kamera itu. Ya. Yuk, siap. Mungkin kita ada yang kalkulator, HP-nya ada kalkulatornya, tolong dilanjut. 0,22 kali 2,66. Berapa? Apa yang di rumah silakan bantu, nggak apa-apa. 0,22 kali 2,66 berapa? 585 dibaca ya. Poinnya 1, kemudian PW-nya berapa nih PW-nya? Berarti dikalikan gamma watt kan. Nah ini karena kita menggunakan satuan SI, maka gamma watt-nya adalah dianggap gaya gampang ya 10 kilonewton per meter kubik. Jadi berat airnya sama dengan 10 kilonewton per meter kubik dikalikan 0,585. Sampai sini tahu dari mana asalnya? Kan ini kan ini kan tadi kan sudah ya 0,585, ini gamma airnya adalah 10, berarti adalah 5,85, satuannya ngikut satuan gamma airnya ya. Kilo Newton per meter ya. Nah, yang di sini WS-nya adalah 2,66 dikalikan 10, berarti 26,6 ya. 26,6. Jadi total ini ada maaf tadi terputus. Yang di rumah mendengarkan suara saya? Terdengar, Pak. Kita lanjutkan. Berarti berat total di sini adalah
Total di sini adalah 26,6 ditambah dengan 5,8. Berapa? 32,45 ya? Nah, sekarang ini kan ditanya yang lain-lain. Berapa E-nya berapa ini ya? Tinggal hitung aja kalau begini. Jadi E adalah volume void bagi volume solid. Volume voidnya berapa? Volumenya 0,75. Volume solidnya adalah Ini sih Pak, mohon maaf. berarti E-nya 0,75 kan ini tadi ya. Mohon Kemudian maaf, Pak. ya Permisi, Mas, Pak. yang di rumah? Ini belum di-share screen atau? Hah? Oh. Dari tadi belum tadi? Barusan. Oh, barusan ini aja off tadi ya? Ya, setelah terputus tadi, Pak. Terima kasih. Oh, karena putus tadi. Oh iya, makanya ini terima. Makanya datang ke kampus enak ya. Sudah terlihat ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian porositas. Porositas adalah 0,75 dibagi volume totalnya adalah dibagi 1,75 kan ya volume totalnya. Ini berapa nih angkanya? Minta tolong. Berapa angkanya? Berapa? 428. Oke. Terus kemudian gamma tanah ya. Gamanya berapa? Gamanya adalah berat total bagi volume. Volumenya kan 1,75. Berat totalnya adalah 35,45. Berapa? Satuannya apa? Yang bawah ini tadi kan tidak punya satuan kan, volume dari sebelah kiri kan ada satuan. Ya. Nah, maka ini satuannya jadi kilonewton per meter B. Input yang di sini itu berat. Ya, itu berat. Walaupun berat kalau dalam kondisi yang maksudnya yang sebelumnya kan sebenarnya cuma kilogram saja. Nah, tapi kalau dalam persamaan ini menggunakan diagram ini itu kan per meter kubik semua. Jadi masih terikut. Justru kalau yang sebelah kiri nggak ada per meter kubiknya, nanti di sini gamanya jadi aneh. Ya. Kalau gamma sama dengan ini kan sudah betul satuannya kan ya. Terus gamma dray-nya berapa? Gamma dray. Berat solidnya berapa tadi? Mana? Oh yang di atas ya? Ini yang bawah ya? 26,6 ya? 26,6 dibagi dengan volumenya 1, berapa kan? (15,2) satuannya kilonewton per meter kubik. Nah, sudah ini yang S masih ingat S apa artinya? Derajat kejenuhan. Volume air dibagi volume
Apa? PV per V. Void ya. Kalau mau volume airnya berapa? Volume airnya. Yang ini kan? Ya. 0,585. Volume voidnya adalah volumenya berapa? Ini tahu volume void 0,75 ya. Berapa kayaknya? Oh, nah, karena dinyatakan 8% ini adalah 78, berapa ya? 8 belakangnya 8 enggak ada. Bulan. Berarti 78%. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Nah, misalkan ini contoh. Saudara kan punya, kemarin kan ambil tabung gitu ya. Ini ada contoh gitu kan. Katakanlah dalam tabung ini setelah saudara timbang, saya ketemu berat tanahnya, berat total tanahnya sama dengan 160 kilonewton. Kemudian saya tahu volume tabungnya ini berapa. Diameter kalikan luas kalikan panjang kan ya kalikan volume. Kalau volumenya itu sama dengan volumenya ketemu 0,9 meter kubik. Misal ya, misal. Maka gamma tanah saya berapa? W bagi 160 bagi berapakah ini? 17 atau 18 mungkin ya. Berapa? Kalau 1,8. Ini yang salah berarti. Pemisalannya salah. Saya salah. Angka 9 lah ya. 9 biar gampang. Berarti 17,8 ya. Meter. Nah, setelah saya timbang, setelah saya masukkan oven tanah ini, ya, kan beratnya berkurang. Jadi berat kering ini misalkan sama dengan 140 kilonewton. Ya. Pertanyaan saya, berapa kadar airnya? Kita tahu kadar air adalah berat air dibagi dengan berat solid. Ini yang kita tahu
berat kering ini kan sama dengan berat solid kan? Nah, berarti yang belum tahu kan berat airnya. Berat airnya berapa? Ini B besar ya, Mas, kalau berat B. B air kan sama dengan 160 dikurangi, berarti kan 20 kilo ton kan gitu. Maka kadar airnya adalah 20 dibagi berapa? 140. Berapa ini? 0,14. Gini. Ya. Berarti sama dengan 14%. Nah, kalau tanya berapa gamma D? Jadi kan gamma biasa. Ini kan gamma D. Berapa gamma D? Sama dengan 140 dibagi volume total berapa? 9 ya tadi ya. Sama dengan 15,5 kilonewton per meter kubik. Nah, saudara ingat minggu lalu kan kita juga punya formula gamma tanah itu gamma D sama dengan gamma tanah dibagi dengan 1 plus kadar air kan. Jadi coba gamma tanahnya adalah 7,8 kan ya, ini dibagi 1 plus kadar airnya berapa tadi? Ini kan. Nah, kalau hitungan karena membagi-bagi persennya kembalikan lagi ke ini ya. Ini berapa? Kita gamma D-nya. 17,8 bagi 1,14. 15,62. Nggak sama dengan ini. Itu karena menggulakan ya. Harusnya sama dengan ini. Ya, harusnya sama dengan ini. Nah, kenapa? Ada yang hitung lain? Angkanya beda? Mungkin 14-nya ini ya, mungkin tadi ya, mungkin ada koma-koma yang belakang. Ya, 14-nya ada koma. Harusnya sama persis. Ya, kalau koma-koma beda. Nah, dari sini saudara yang kita ketahui apa? Kita itu bisa mencari gamma D atau mungkin parameter yang lain dengan mencari langsung, dari langsung. Tapi misalkan ini gamma D kan kita tahu ini kan apa? Volumenya tahu. Tapi kalau kita misalkan tidak tahu volumenya, yang tahu hanya gamma sama kadar air, kita bisa langsung menghitung gamma D dengan hubungan antara parameter kita. Nah, ini nanti sangat bermanfaat kalau saudara tes protokol. Tes protokol akan begini. Dan air nanti ya. Nah, yang semacam ini nanti akan terus-menerus dipakai sampai nanti tes-tes yang baik. Nah, kesimpulannya adalah saudara, yang paling penting itu adalah diagram ini saudara harus tahu. Ya, diagram tahu. Yang kedua adalah ini pengertian ini. Ini yang paling penting. Angka pori adalah volume void dibagi volume solid. Porositas adalah volume void dibagi volume. Nah, ini nggak berubah, selamanya berubah. Kemudian derajat kejenuhan adalah volume dibagi water dibagi volume void, kadar air dan seterusnya. Nah, ini nggak berubah selamanya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antar parameter itu nanti saudara
Lihat diagram ini. Nah, diagram ini itu nggak hanya satu ya, ada beberapa kondisi. Tapi yang paling umum karena tanah itu kan enggak umumnya kalau kita ambil tanah itu kan tidak jenuh ya. Kalau tanah jenuh kan di bawah kayak tanah kan. Umumnya, jadi pakai umumnya yang paling useful itu ya. Jadi ada diagram satu. Kemudian kalau kemudian tanahnya jenuh, ya ini kan dimodifikasi aja. Jadi intinya sebenarnya sama dengan ini. Kalau saudara tahu ini, tinggal dimodifikasi aja. Ini kan airnya nggak ada. Ya, yang lain tetap semua. Nah, kemudian dua yang lainnya ini adalah bedanya apa dengan sebelumnya? Yang sebelumnya adalah yang dibuat sama dengan E itu adalah promo poinnya. Nah, kalau yang ini yang dibuat satu adalah volume totalnya. Sehingga yang ini pakai porositas n, yang satunya pakai angka volume. Nah, bagaimana memodelkan ini? Ya sesuai dengan definisinya ini. Sesuai dengan definisinya antara angka volume dengan porositas. Nah, ini nanti akhirnya pada saat saudara nanti tes volume gravimetri akan digunakan seperti ini. Ya. Saudara kan diminta kalau gravimetri kan semua nanti. Jadi dari gamma D, kadar air, GS, kemudian nanti dicari E, dari N dan seterusnya. Nah, semua ini dicari hanya dari 3 parameter utama, yaitu gamma tanah, kemudian kadar air, kemudian GS. Ya, GS. Oke. Masih ingat definisi GS kemarin? GS adalah gamma dibagi dengan gamma air perbandingan. Jadi kalau GS-nya 2,5 itu berarti dia gammanya 2,5 kalinya dari gamma air. Kalau GS-nya 2,1, ya ini kan ada angka-angka ini. Nah, ini sebelumnya dia. Nah, ini misalkan. GS-nya 2,2 itu adalah berarti dia 2,2 kalinya dari gammanya dari gamma. Nah, yang dimaksud dengan gamma pada GS itu bukan gamma tetapi gamma solidnya saja. Gamma solidnya. Nanti kita saja, misalkan ini ya satu-satu ini. Ini kita tahu mencari gamma tanah. Berarti kita tahu gamma itu kan berat dibagi volume. Nah nanti sampel saudara dari tabung akan diekstruder. Ekstruder itu ditekan sehingga tanahnya keluar dari pipa tabung. Nah kemudian tanah yang keluar dari pipa tabungnya dipotong pakai alat memotong sehingga mendekati ukuran kubus. Kira-kira 2, kira hampir 2 cm basisnya. Tapi nggak harus pas. Nah, kemudian tanah ini dimasukkan cawan. Kemudian ditimbang. Nah, waktu ditimbang kan dengan cawannya ya otomatis saudara berat cawannya ini nomor. Jadi setiap cawan kaca itu kan ada nomornya. Dan setiap nomor itu nanti sudah ada tabelnya. Cawan nomor ini itu beratnya sekian, cawan nomor sekian. Jika ini. Nah, karena pengukurannya itu ini kan bukan sesuatu yang eksak kalau eksperimen. Mungkin ada salah nimbang, salah apa, tersenggol atau apa, maka tidak 1, kita harus buat 3, sehingga nanti dirata. Sehingga ini adalah sampel 1, ini sampel 2, ini. Jadi membuat seperti ini nanti ada 3. Nah, oke, dari sini kita tahu masing-masing ini cawan nomor 9 beratnya sekian gram. Terus ini berat
cawan plus tanah basah itu disebut W2. Ini 64,9. Ya. Ini 4. Sehingga kita tahu berat tanah basah ini, ya, berat tanah basah ini berarti yang mana berat tanah basah? W2 dikurangi W1 kan gitu ya. Jadi kita tahu W6 sama dengan W2 kurangi W1. Nah, karena gamma itu W bagi V, W-nya kan berarti sudah tahu saya. W6 ini kan sudah tahu. Sekarang V-nya bagaimana? Nah, kalau untuk tanah standarnya adalah, walaupun ini dua-duaan tidak diukur begitu. Tidak diukur, tapi ini dimasukkan ke dalam sebuah cawan lain yang besar. Ini diisi dengan air raksa. Air raksa ini dibuat sedemikian rupa, beres. Terus ini dimasukkan ke sini, ditekan dengan kaca khusus, sehingga air raksanya ini keluar. Air raksa yang keluar ini ditimbang. Berarti saya punya berat air raksa. Tujuannya apa sih? Ingat, tujuannya kan dari volume. Nah, nanti saya kan tahu air raksa itu gamanya berapa. Ya, gamma air raksa kan tahu. Maka volume adalah gamma dikalikan berat. Clear. Ya, gamma adalah berat dibagi volume. Nah, yang kita cari apa ini? Volume kan? Jadi volume sama dengan berat dibagi. Yang W ini adalah berat air raksa yang tumpah, yang tadi setelah ini kan keluar kan? Nah, ini nanti ketemu. Ini masih dengan cawannya, sehingga tahu berat raksanya sendiri cuma 167. Nah, kita tahu sampai masih apa berat jaringan air raksa? Berapa? 16 ya? 12,6. Silakan di googling ya. Nah, semua ini gunakan gram-gram. Biasanya kalau gram, ya, kalau gram itu nanti apa namanya beratnya menggunakan gram, volumenya bisa menggunakan sentimeter kubik. Sehingga ini tahu 167 dibagi gamanya itu nanti ketemu volume. Nah, kita kalau ketemu volume ya tinggal masuk sini, ketemulah gamma tanahnya. Ini baru gamma tanah basah. Ya. Nah, diukur 3 kali, ya mungkin kadang nggak sama. Kita lihat kalau hampir mirip-mirip bisa di rata-rata. Kalau ini misalkan 1,3, 1,7 ini 0,3, ini kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal, mungkin ada yang salah, buang saja. Ya, tapi kalau semua tiga-tiganya masih hampir mirip, semua di rata-rata. Atau ini 1,3, 1,7 ini ketemu 5,4 kan nggak mungkin. Berarti ada yang sama. Makanya dibuat 3. Nah, kalau jalan kemudian yang habis dites ini kemudian tanah yang sama ini dimasukkan open 24 jam. Intinya di waktu di open itu adalah ini tadi ini kan berat sama tanah basah ini kan sama ya, masih dengan ini nampaknya sama ya sama tanah yang sama. Kemudian intinya tuh dimasukkan sehingga ditimbang lagi pada saat berat tanah dengan cawan itu sekian, pada saat setelah di open kan turun dari 64 menjadi 59. Maka akhirnya ini merupakan 64 dikurangi 59. Oke.
4 dikurangi 59. Karena ini kan cawannya sama, sebelum dimasukkan open sama dikeluarkan kan cawannya sama, berarti langsung dikurangkan. Cawannya kan nggak mengerik dari kaca ya, dan tidak ada hubungannya. Nah kemudian kalau berat airnya bisa langsung dikurangi, kemudian untuk berat tanah keringnya ya ditimbang sendiri. Berat tanah kering berarti berat cawan plus tanah kering dikurangi dengan berat cawannya kan. Ketemu lagi. Berarti kadar air adalah berat air dikurangi berat solid. Berat airnya yang ini tadi 5,7. Berat keringnya atau berat solidnya tadi 11,4. Ketemunya 47,7%. Ya, berarti kan 0,47. Jadikan persen dari 40. Nah, 3 kali Pak. Nah, ini yang nomor 1 ini, nomor 2 ini relatif gampang. Hanya perlu waktu 24 jam karena keringnya masih besok. Nah, yang mungkin agak sedikit repot itu yang ini. Mencari GS. Dari GS ya. GS itu kan gamma, ini gamanya gamma solidnya. Jadi bayangannya membayangkan gamma solid apa? Ini. Jadi kalau tanah tadi ini kan masih dicampur-campur di sebelah kiri ya. Nah, solid ini, dan solid benar-benar mewakili padat. Ya, butirannya diambil lalu jadikan satu padat sehingga tidak ada rongga ya, sudah pada satu. Ya, itu kan sulit. Itu kan sulit. Kalau beratnya kan berarti nanti kan tinggal nimbang kering kan bisa. Tapi kalau kita tahu, kalau kita ngitung ini, gamma solid itu apa berarti? Gamma solid berarti kan berat solid dibagi volume solid. Nah, kalau beratnya gampang tinggal nimbang. Nah, yang sulit itu volume solid. Volume solid itu berarti kan dari tanah kecil itu kan dihitung volume ini tambah volumenya tambah. Nah, itu yang sulit kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Untuk menghitung volume solid itu? Pada prinsipnya hampir sama ini. Kalau saudara punya benda neker atau batu yang nggak beraturan dimasukkan dalam air yang ada gas utuhnya, itu kan naik nanti ya. Berarti itu kan volume. Nah, tapi ini bukan neker, ini kan butiran kecil banyak. Nah, itu nanti sama dimasukkan di piknometer, tapi kemudian di vakum karena kan volumenya kan bisa jadi kan pengaruh di butiran kan mungkin ada rongga-rongga udara, ada udara yang nempel. Nah, dengan prinsip itu nanti bisa diketahui total volume solid. Nah, maka perlu alat vakum, perlu alat piknometer. Ketemulah gamma solid. Ketemulah gamma solid. Nah, gamma solid dibagi dengan gamma water itu adalah gas. Nah, saudara masih ingat kalau gamma beton itu berapa? Berapa per meter kubik? Beratnya berapa? Nah, ini udah bisa loh ya. Nanti ngitung desain apa? Kalau beton atau bisa mendung ada beratnya. Ya, berat beton atau batu atau beton, kalau batu kali kan 2,2 ton per meter kubik. Ya, 2,2 ton atau 22 kilonewton per meter kubik. Nah, kalau beton itu 2,3 sampai 2,4 ton per meter kubik atau 23 kilonewton per meter kubik 24. Nah, saudara lihat GS-nya tanah itu nggak pergi lempu, nggak pergi pasir, pasti 2,1, 2,2, 2. Itu kan hampir sama dengan batu. Ya memang itu kan batu kecil-kecil dikumpulkan jadi satu. Itu ya sama sebenarnya. Cuma kalau lembut rupanya menjadi seperti tanah. Nah, kalau GS maka angkanya segitu 2,1, 2. Nanti kalau ketemu GS-nya 7,5, itu salah. Jangan-jangan itu bukan mineral tanahnya bukan tanah, jangan kan sebut besi kan 7, sekian.
Nah, tapi kalau itu masih pecah dari 4 itu mesti 2,1, 2,4. Ya, itu nanti buat ancang-ancang. Hampir sama dengan beton atau batu. Nah, ini nanti yang akan saudara lakukan selama praktikum, mungkin kalau gimana ya? Oh, yang betul Pak. Nah, ini nanti jadwalnya belum. Ini yang saudara kan yang pertama kan ada yang volumetri, gravimetri. Untuk hari ini yang praktikum sudah print itu ya, print lembar kerjanya ya. Ya, sambil nunggu ini masih loading internetnya, kurang lebihnya nanti praktiknya itu semua kan sambil goreng kita, nanti volume kita nanti, terus kemudian pasivitas tuh liquid limit, passive limit yang kemarin digunakan untuk klasifikasi tanah ya. Kemudian gradasi butiran, kepadatan dan seterusnya ini semua. Ini lama ya. Baik, sampai di sini volumetri, gravimetri, dan tadi hubungan antar parameter. Kalau ada yang ditanyakan, baik yang di sini maupun yang di rumah, silakan. Yang di sini, kalau masih sudah jelas, oke. Kalau yang di rumah ada yang ditanyakan? Baik, sekaligus ini untuk percobaan. Nah, tolong yang di rumah nanti. Apakah yang di rumah bisa baca tulisan ini ya? Coba, Khairul. Bisa, Pak? Bisa. Bisa. Udara, air solid.
Ini angka berapa? Ini angka berapa? 16,6 km per meter kubik. 16,6 ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, yang di rumah masih ada yang ditanyakan, terus dengan berat volume terkait dengan berat volume. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin perwakilan yang di rumah bisa menampilkan Google Sheet-nya dari hasil boring sama sondir kemarin. Mungkin perlu 2 orang ya. Satu mungkin menampilkan boring lognya, yang satu menampilkan sondirnya. Silakan, siapa yang mewakili? Kelompok satu. Siapa kelompok satu? Kontennya masuk ke sini kan? Tunjuk aja salah satu. Ada. Sudah bikin toh? Sudah bikin kan? Iya, apa? Salah satu aja ditunjukkan. Tidak harus betul. Kalau kamu tunjukkan. Oke, Yordan. Yordan punya Google Sheet-nya linknya. Iya Pak. Sebelumnya mohon maaf, masih belum bisa buka, masih itu terkait email ITS-nya Pak. Yang di sini punya linknya? Ada Pak. Ada. Linknya dikasih temannya biar dibuka temannya dari buka. Yang buka link Google Sheet-nya. Ini saya izinkan untuk share screen. Yordan nggak bisa ya? Ya Pak, belum bisa. Yang lain siapa yang lain? Nanti kalau udah ditunjukkan saya nggak bisa ngasih kurang apa kan perlu saya arahkan. Salah satu. Siapa enggak? Apa? Belum bikin. Sudah ya? Ditunjukkan aja. Siapa yang bisa? Ini ada nama-nama itu mungkin siapa yang punya linknya kira-kira. Yang cewek-cewek ini mungkin. Nabila Kulsum punya linknya. Nabila. Mau izin Delia, oke, makasih, terima kasih. Silakan. tapi ini belum diganti Google Sheet ya Pak, masih berupa Excel. Gak apa-apa, seadanya. Baik Pak, sebentar saya cari filenya dulu Pak. Apakah sudah kelihatan Pak? Sudah. Iya Pak, ini buat karena di kelompok kami dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian praktikum sondir dan juga boring. Nah kebetulan di saya dapatnya itu Pak sondir. Jadi untuk
praktikum dan juga perhitungan data dari praktikum sondir itu seperti ini, Pak, kurang lebih. Oke, untuk nomor 1, 2, 3, 4 sudah bagus. Cuma ini nanti tolong yang nomor 2 itu ya, yang itu mungkin dibuat ini ya, yang format printable ya. Jadi maksudnya bisa di print ya, 4. Yang panjang itu mungkin di ke bawah gitu ya. Ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terus yang nomor 3 sudah oke, bawah video tinggal nambahkan. Terus suruh lagi yang nomor 4 sudah oke. Turun lagi. Delia. Terus turun lagi. Ini tabelnya, terus ini grafiknya, Pak. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Apakah ada yang perlu diperbaiki, Pak? Mana Delia? Dengar. Maaf, Pak, untuk grafiknya seperti ini, kurang lebih. Apakah ada yang perlu diperbaiki, Pak? Nah, grafik ini mungkin secara grafik matematis sudah betul, tapi kalau untuk mekanika tanah, kedalaman itu harus dibuat sumbu Y. Terus kemudian CHP sama konus harus sumbu E. Ya gitu ya. Oh iya, Pak, terima kasih ya, Pak, atas saran dan masukannya. Ya, jadi semua kedalaman harus sumbu Y dan itu nolnya di atas, angka besar di bawah. Ya, persis seperti kedalaman. Jadi nanti itu tujuannya, kalau grafik saudara jadi, itu nanti kan, saudara kan misalkan untuk menggunakan jembatan, gedung, ya, jembatan digambar, tempel di bawahnya, kan nanti panjang kedalaman tiang panjang kelihatan. Jadi standarnya semua grafik sondir itu, sumbu X-nya adalah CHP atau konus atau friction ratio, sumbu Y-nya adalah kedalaman. Dan nolnya di atas, angka besar di bawah. Oh iya, Pak, baik, Pak, mengerti. Saya nanti akan revisi lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Delia. Iya. Terus kemudian untuk ininya ya, tinggal nanti videonya ditambahkan temannya yang lain ya. Pelaksanaan. Nah, Baik, Pak. terus untuk ini, untuk borlognya, Delia ada atau kelompok yang lain? Yang apa, Pak? Mohon maaf, Boring putus-putus. Boring Orangnya ada di teman saya, Pak. Di kelompok saya ada, tapi kurang ini ya kalau nggak salah, Pak. Silakan. Ya, saya izin stop share ya, Pak. Terima kasih. Siapa tadi Mbak Nia? Nia Agustina ini ya? Sudah ketemu filenya nih. Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi bisa lebih keras lagi ya. Oke, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan, silakan. Apakah dia terlihat share screen saya? Apakah suara saya terdengar? Seperti ini sudah anu ya, pakai Google Sheet ya. Silakan dibuka dari atasnya. Ya, baik.
Perkenalkan, nama saya Nia Agustina, perwakilan dari kelompok 4. Jadi ini adalah Google Sheet dari uji tes boring, Pak. Untuk yang pertama ada 7 tes, namun ini belum diisi. Sudah dibagi tugasnya tapi belum diisi, Pak. Yang nomor Oke, 2, sebentar. Yang pertama tadi ya, termasuk yang sebelumnya, mungkin nomor SNI, STN-nya belum ditemukan. Itu ada, tulis di situ ya, nomor SNI-nya berapa, nomor SNI-nya berapa untuk tes boring maupun modelnya tadi. Oke, silakan dilanjut. ya baik, Pak. Untuk yang kedua, penggunaan tes boring untuk pekerjaan teknik sipil, yaitu penggunaan tes boring pada pekerjaan teknik sipil adalah untuk mengetahui kondisi tanah setiap layer hingga sampai ke tanah. Lalu ada peralatan dan bahan, lalu ada langkah kerja, dan ada tabel perhitungannya. Ini Pak contoh, ini hasil tabel perhitungan dari kelompok kami. Oke. Oh, oke. Terus bawah. Drilling log-nya sudah kelihatan. Ini Pak. Nah, ini khusus untuk sonde dan boring itu kan perlu, jadi apa namanya, lembar drilling log maupun lembar hasil grafik sonde boring itu mungkin tidak apa-apa dibuat satu lembar terpisah ya. Dan saudara harus bisa memperkirakan itu nanti kalau di print A4 bisa, karena owner atau apa namanya, kalau saudara sebagai yang melakukan tes ya, dia kan tidak minta laptop, tidak minta ini. Nanti juga untuk keperluan ngeprint kan harus A4. Nah, saudara juga harus bisa membuat ini. Nah, contohnya kan mungkin sudah ada di PPT saya kemarin ya. Jadi ini sudah mungkin secara konten atau isi sudah oke. Cuma apa, nanti tolong tampilannya ya itu formatnya bisa dibuat dalam A4. Itu ya, iya ya. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Jadi secara isi dan konten ini sudah oke drilling log-nya. Cuma perlu apa? Formatnya disesuaikan sehingga bisa di-print dalam A4 ya, dalam kertas A4. Ya, baik, Pak. Memang sulit, ya memang sulit. Dan itu harus dilakukan. Ya, memang dilakukan harus satu-satu. Terus satu lagi nih ya, di sebelah kanan itu ada grafik NSPT ya, yang warna biru. Ya, yang. Nah, kalau membuat grafik NSPT itu jangan grafik ini kan dibuat curve ya. Jadi kalau pas belok itu kan bulat. Nah, jangan, itu harus tajam, harus jangan di rounded itu ya, di curve kan ya. Paham ya? Iya ya. Iya Pak. Nah, dia harus dibuat itu, terus nanti untuk tiap titik-titik angkanya itu perlu, kalau NSPT kan jarang ya, mungkin 3, itu mungkin kotaknya perlu mapnya perlu ditampilkan. Tapi kalau untuk sondir yang datanya 20 mili, 20 cm, ya 20 cm itu tidak perlu, nggak apa-apa, tapi harus tetap kaku semua. Terus ini ada yang di grafiknya itu NSPT itu mesti dikasih ya keterangan ya, belakangnya dalam kurung blow per feet gitu ya, ada kesatuannya ya, blow per feet. Iya Pak. Blow per feet atau kalau bahasa Indonesia pukulan per 30 cm. Kok feet 30 cm ya, memang feet itu kan 1 feet itu 30 cm. Kaki ya, panjang 30 cm. Ya, kaki. Nah, kira-kira gitu. Baik, terima kasih ya. Silakan bisa itu kalau mau ditanyakan lagi. Terima kasih Pak atas masukannya. Silakan tanya. Saya izin stop share ya Pak. Oke. Terima kasih. Pak.
Nah, nanti tolong buat yang itu berlok sama untuk tiap kelompok ya, walaupun datanya sama, tiap kelompok harus. Nah, ada yang ditanyakan yang lain? Yang SPT itu kan tapi kok aku pakai itu tapi 15. Oke, baik. Saya belum ada pertanyaan. Oh, bukan. Oke, baik. Iya. Kalau pertanyaannya bagus. Mungkin sudah dijelaskan ya kemarin. Jadi MSPP itu kan satuannya global. Yang di rumah bisa lihat ini kan? Tidak lihat? Terlihat. MSPP itu satuannya global persib. Berarti kumpulan per 30 dan itu satu bit. Nah, di lapangan kemarin kan katakanlah ini tanahnya ya, dibor. Dibor ini ada lubangnya. Katakanlah kedalaman ini 3 meter. Ini mau dilakukan tes SPP. Nah, ini dimasukkan loop. Kemudian di sini ada namanya paling ujung spoon. Nah, panjangnya berapa? 45. Pas atau sedikit ya ada baut-bautnya. NFT dilakukan dengan ini ada kumpulan dengan berat standar, tinggi jatuh dengan berat standar. Dilakukan 3 kali, 15 cm, 15 cm, 15 cm kan gitu ya. Jadi kalau mungkin saya tandai ini ada 4. Ini ada 15, 15, 15. Pasal dasar masuk pertama, 15 cm pertama, disebut sebagai S1. Pada saat 15 kedua, N2, ya N3. Katakanlah pada saat masukkannya 15 cm ini ada kameranya. Kenapa? Nah, nanti otomatis. Nah, kalau apa pada saat 15 cm pertama masuk ada cuma 3 pukulan. Ya. Kemudian 15 cm kedua 4 pukulan. Pukul lagi masuk sehingga 15 cm maksudnya ada 4 pukulan. Ini kan 15 cm, 15, 15. Ini NSPT-nya berapa? 7 apa 8? 8 kan? Diambil yang 2 terakhir. Yang ini tidak dipakai. Kenapa ya? Ya. Ya, betul. Jadi pada saat ngebor ini kan belum tentu bersih, Pak. Jadi mungkin yang ini dilakukan SPT kan tanah di tanah asli. Nah, pada saat ngebor kami itu mungkin jadi di sini ada campuran apa jatuhan atau apa atau kotoran. Yang ini tanahnya bukan tanah asli. Ini kemasukan apa gitu ya? Maka dari itu yang ini tidak dipakai. Ya, 15 cm kedua, ketiga kan sudah kena tanah aslinya. Nah, ini 15 kan 30. Ya.
Jadi yang dipakai ini. Jadi berapa jumlah pukulannya untuk memasukkan sedalam 30 cm. Tapi diambil dari 15 ya. Nah ini juga karena sudah disepakati sebagai standar, maka orang menganggap paham kalau NSPT-nya 50 sudah tanah keras itu. NSPT-nya 45 sudah tanah keras. Kalau NSPT-nya 15 itu medium. Karena sudah jadi itu sudah ada kategorinya. Nah, nanti bisa ditambahkan di laporan saudara, ada Manjadar mengkategorikan kalau SPT 0 sampai 2 itu very short sama 5. Bahkan mungkin satu pukulan itu sudah langsung 30 cm kan kalau tangannya sangat sempurna gitu. Nah, itu very short. Nanti sebenarnya nanti ada very short, soft, medium, stiff, very stiff, hard yang pas. Berarti itu sudah kena tanah keras itu bedrock. Biasanya kalau yang panjang dia jadinya di tangan. Nah, sehingga nanti kalau saudara rencana jembatan segala macam itu harus dibuat sampai tanah keras. Tapi kalau untuk tanah kalau itu 2 lantai, 3 lantai mungkin ya harus sampai. Paham ya? Yang di rumah ada pertanyaan sejenis mungkin terkait dengan sondir boring SPT dan SPT. Nah, ini kalau untuk yang sondir itu kan ada nilai konus. Nilai konus semakin besar juga berarti tanahnya semakin keras. Konus berarti kan tekanan ujungnya. Kalau yang satu kan ada nilai konus, ada hambatan pelekat. Kalau hambatan pelekat semakin besar berarti tanahnya cenderung lempung karena lekatnya. Nah, sehingga nanti dari kombinasi tertentu bisa juga untuk memperkirakan walaupun tidak dilihat jenis tanahnya. Nanti kombinasi antara CN itu ada grafiknya tersendiri. Sehingga kalau friction ratio kan di belakang akhirnya ada friction ratio. Kalau friction ratio-nya kecil, itu artinya tanahnya pekatannya kecil. Berarti itu pasir biasanya. Tapi kalau friction ratio-nya besar, friction ratio kan RS lekatan lokal dibagi dengan konus kan. Kalau friction ratio besar, ini lempung. Itu nanti berikutnya nanti mungkin akan saya sampaikan. Sehingga bisa ditebak. Nah, selalu tes itu namanya tes kan mungkin ada ketidakpastian. Mungkin ada tes boring, ada kalau biaya sendiri mahal, tapi dia teliti lama, tapi mahal kan ya. Tapi kalau sendiri kan cepat, per 20 cm nanti selalu dijajarkan gitu. Ya, mungkin yang ini nanti bisa juga dikorelasikan, mungkin di tempat lain karena bor mahal, yang lain diwakili sondir saja, sehingga bisa bandingkan. Ini ada sondir, ada sehingga kita dapatkan hasil tanah yang optimum dengan biaya yang efektif. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin kalau tidak saya akhiri ya kelas ini. Nanti untuk pagi ini, untuk selanjutnya nanti kita lakukan praktikum di lab. Terus nanti apa yang saya sampaikan juga bisa ditanyakan lagi ulang ke Mbak Alim. Sehingga nanti harapannya idealnya tiap minggu itu jadi ya. Tapi kalau apa ya tadi berarti kan memang harus diaksensikan dulu minggu depan diperbaiki. Kalau untuk program juga begitu. Kalau program kan lebih gampang, tinggal tabel-tabel sama foto-foto. Baik, terima kasih. Yang di rumah ada pertanyaan? Ada ya? Yang di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Kalau itu setelah saya akhiri. Bagi yang belum absen, tinggal 2 menit ya. Silakan absen dulu. Terima kasih. Setelah saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya